Menjadi BMW M Series paling kecil yang ada di Indonesia saat ini, sekarang kita akan lihat yuk. Melalui video kali ini kita akan bahas BMW M2 paling baru dengan kode bodi G87 ini. Apakah dengan M Series paling kecil yang ada tetap bisa membawa kita bersenang-senang di jalan maupun di sirkuit? Tonton video ini hingga akhir. Tadi sudah di-mention di bagian intro bahwa BMW M2 ini merupakan M Series paling kecil yang ada. Sebenarnya di dunia mobil ini baru ada dua generasi. Generasi pertamanya itu di sekitar tahun 2017 dengan kode bodi F87. Ya, mobil tersebut selama umur hidupnya itu BMW memberikan satu kali improvement, di mana yang tadinya versi hanya M2 biasa lalu menjadi ada M2 Competition dan juga M2 CS. Ya, kurang lebih hidupnya generasi pertama itu selama 6 tahun hingga tahun 2023 BMW melahirkan generasi paling baru dari BMW M2 itu di tahun 2023 dengan kode bodi G87. Nah, secara desain mobil ini terinspirasi dari BMW 2002 dengan kode bodi E10, di mana penggunaan lampu yang membulat dan juga desain yang seperti ada sekarang. Nah, pada awal kelahirannya mobil ini tuh sempat menjadi perdebatan dan kontroversial di kalangan penggemar M maupun customer BMW. Karena kenapa? Kalau kita coba turun di sini, desainnya ini seperti tidak ada dinamisnya sama sekali, tidak ada tarikan garis melengkung, semuanya ini garis lurus yang patah membentuk sisi mengotak di bagian bumpernya. Ya, itulah BMW. Karena kenapa? Kalau kalian ingat, dulu pada awal kemunculan BMW M3 dan M4 di kode bodi G80 dan G82 dengan penggunaan grill yang sangat besar dari bagian atas hingga bagian bawah, banyak orang awalnya tidak suka. Tapi pada akhirnya mereka menjadi suka dan mobil itu sangat ramai. Tidak terkecuali untuk M2 ini. Awalnya saya juga mempertanyakan kenapa BMW membuat desain seperti ini. Tapi lama-lama ketika mobil ini sudah sampai di showroom, mobilnya ganteng. Mobilnya bagus, mobilnya ganteng, dan secara desain saya rasa tidak ada yang salah sama sekali dari mobil ini. Lalu BMW M2 untuk saat ini menggunakan mesin yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau di generasi F87, M2 itu menggunakan mesin S55. Masih sama 3000 cc twin turbo, namun untuk yang bagian generasi kedua ini mesinnya berubah menjadi S58 series. Nah, sekarang coba kita akan buka kap mesinnya untuk membahas spek mesin lebih lanjut dari mobil ini. Let's go. Ya, inilah mesinnya. Mesin S58 series 3000 cc twin turbo. Ingat ya, bukan twin power turbo. Jadi turbonya ada dua. Mesin ini sebenarnya mesin yang sama digunakan di BMW M3 dan M4. Tapi karena ini bukanlah M2 Competition, ini M2 yang biasa, jadi figur tenaganya berbeda. Kalau di M3 atau M4 Competition itu horsepowernya di sekitar 510, kalau ini sedikit lebih kecil. Horsepowernya itu di 460 dengan torsi 550 Nm. Tetap saja, ini adalah sebuah mesin dari M3 dan M4, tapi dimasukkan ke dalam bodi sekompak M2 ini. Tenaga 460 horsepower ini disalurkan ke roda belakang, jadi ini adalah rear wheel drive menggunakan transmisi ZF8 percepatan. Iya, memang ada perbedaan dengan versi
generasi pertamanya F87, di mana kalau yang di generasi pertama itu menggunakan dual clutch yang dirasa agak tidak santai atau agak tidak enak ketika dibawa sehari-hari di kemacetan kota Jakarta. ZF ini diklaim lebih nyaman, lebih halus, dan lebih tidak gugup ketika menghadapi kemacetan, berfungsi untuk membantu kalian ketika ingin membawa mobil ini untuk mobilitas sehari-hari. Rasanya seperti apa? Nanti kita akan bahas ketika kita driving experience test drive mobil ini di jalanan. Sekarang kita akan bahas yuk untuk sisi kiri atau sisi samping dari mobil, karena ini menjadi ciri khas dari M. Yaitu apa? Kalian coba bisa lihat velg depan dan velg belakangnya. Ya, ini berbeda, bukan lebar bannya, tapi berbeda ukuran velgnya. Di mana untuk bagian depan ini menggunakan ukuran ban 275, tebal 35, ring 19. Ya, ban depannya aja ini lebar, tapi menggunakan ring 19. Untuk yang belakang, 1 inci lebih besar. Ya, mobil ini menggunakan ring 20 dengan lebar 285, aspek rasio ketebalan 30, ring 20. Remnya pun ini besar bagian depan dan belakangnya, dan yang bagian belakangnya nih, remnya cukup besar untuk memenuhi face dari velg ini. Velgnya finishingnya adalah two tone, ada hitamnya dan juga ada silvernya di sini, dan ini velg keren banget. Dan satu ciri khas lagi dari M series adalah adanya seperti ekor tambahan di bagian spionnya. Ini sebenarnya udah menjadi ciri khas ya dari M, dari zaman E36 M3-nya. Itu spionnya selalu berbeda dengan versi yang regular seriesnya, berlanjut hingga ke G series G87 ini. Bagian pintu, kedua pintunya sudah frameless ya, karena ini adalah mobil coupe, dan atapnya. Nah, ini yang menjadi perbedaan dengan generasi pertama. Kalau kalian ingat, M2 non-competition di generasi pertama itu atapnya atap biasa gitu, atap bodi biasa. Dan baru di M2 competition itu diberikan atap carbon fiber. Nah, untuk di generasi G87, BMW dengan senang hati memberikan untuk M2 non-competition itu sudah atap carbon fiber yang menambah nilai eksotis dari mobil ini. Sekarang kita akan berlanjut yuk untuk ke bagian belakang untuk membahas mobil ini. Untuk di bagian belakang, kalian familiar nggak sama desain mobil ini? Iya, kalian benar. Desain belakangnya ini mirip dengan seri 220i yang itu merupakan versi coupe dari seri 2. Tapi fun fact yang akan saya berikan di sini adalah kepada kalian, dua tipe mobil ini itu ternyata totally berbeda. Ini bukan, M2 ini bukanlah sebuah 220 yang dicolokkan mesin M dan diberikan pernak-pernik M. Itu bukan. M2 ini sasisnya adalah dedicated hanya untuk M2. Walaupun memang untuk lampunya dan desain belakangnya ini mirip dengan seri 220. Lalu kita turun yuk ke bagian bawah. Bagi saya, diffuser belakang dan penggunaan 4 exit knalpot ini sangat menambah nilai garang dan eksotis dari mobil ini. Dan ini bukan knalpot gimmick, ini knalpot beneran, knalpot sport exhaust keluaran dari M yang nanti juga bisa diatur suaranya ketika ada di dalam. Sekarang kita akan lanjut yuk untuk masuk ke interior dari mobil ini untuk membahas apa saja yang bisa dilakukan atau di-customize dari BMW M2 ini. Let's go. Ya, sekarang kita udah berada di interiornya, tapi saya tidak akan masuk dulu karena sebenarnya konsep dari mobil ini secara konfigurasi kursinya adalah 2+2.
Ya, sekarang saya akan menunjukkan untuk cara masuknya, tapi saya tidak akan masuk karena tinggi saya 168 cm dan agak mepet gitu ya. Mungkin kalau tinggi kalian di bawah 160 itu masih oke. Ada tuas di bagian samping dari kursi yang bisa kalian tarik untuk melipat kursi ini, dan secara elektrik akan maju untuk memudahkan aksesnya. Makanya tadi saya bilang konsepnya ini adalah 2+2 karena jok bagian tengah sini tidak bisa didudukin. Ini hanya untuk kompartemen barang saja. Dan sebenarnya tidak terlalu aman karena kenapa? Tidak ada headrest untuk di bagian tengahnya. Jadi pure mobil ini 2+2 saja. Headrest bisa dilipat ataupun diberdirikan dan diberikan stitching berwarna dari M ini ya. Dan memang kalian ketika membeli M2 jangan duduk di belakang. Kalian sudah mengeluarkan uang, kalau barunya sekitar 2 miliar, kalian jangan sampai duduk di belakang. Biarkan ini untuk teman kalian atau musuh dalam karung dalam bisnis kalian. Nah, sekarang kita masuk, kita akan bahas dulu untuk joknya di sini. Ya, joknya ini memiliki aksen M, di mana ada warna merah dan birunya, dan kemudian ada emblem M2 ini. Dan kalau malam ini nyala. Mungkin kalau siang tidak begitu kelihatan ya, tapi ini nyala. Dan tahu nggak apa? Ini kursi semi bucket ya. Jadi memang kursinya cenderung agak keras. Tapi bukan bucket seat seperti yang ada di M2 Purist, bukan ya. Ini masih pakai leather dan headrestnya ini masih bisa naik turun secara elektrik. Jadi mobil ini sangat cocok untuk berbagai postur. Sekarang kita akan langsung masuk saja ya. Ya. Dan yang langsung terasa di sini adalah aura sportinya dari mobil ini. Kita tutup aja, anginnya cukup besar. Sekarang kita akan nyalakan. Ini sport exhaust lagi mati, jadi suara tidak akan terlalu keras. Yes. Walaupun tidak terlalu keras, tapi tetap saja ini adalah sebuah sport exhaust ya, dimana suara itu cukup ngebas gitu ya. Dan di sini langsung sangat terlihat panel karbon ada di mana-mana, ada di bagian dashboard, kemudian konsol tengah sini. Dan yang menjadi pembeda adalah tuas transmisi. Kalau yang pure M ini berbeda dengan seri regulernya. Ini dari M, dan kalau kalian ingat di generasi pertama F87 ataupun M series di kode bodi F itu tidak ada P-nya ya. Dan sekarang ada, karena kenapa ya? Yang tadi saya bilang bahwa sekarang transmisinya itu sudah berubah menjadi ZF 8 speed yang sebenarnya transmisi yang sama digunakan di banyak mobil-mobil BMW zaman sekarang. Setirnya dari M, kita berbicara dulu untuk masalah posisi berkendara. Ini posisinya ergonomis banget dan tilt teleskopik, artikulasinya luas. Kursi ini juga artikulasinya luas dan memberikan genggaman penuh kita terhadap setir dan juga mobil. Aksen karbon bukan cuma ada di konsol tengah, tapi sampai ke bagian setir dan juga pedal shift. Dan pedal shift ini kalau kalian lihat ya, ini attention to detail yang bagus banget. Ini bolong loh. Tuh, ini karbon nih. Dan di baliknya, ini ada semacam grip dari karet. Dan di clear berwarna merah di baliknya. Ini detail kecil tapi sangat memberikan rasa sporty ya. Sekarang kita akan bahas dulu untuk apa saja yang bisa diatur ya dari mobil ini. Basicnya ini adalah iDrive 8. Support Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi untuk M Series saya tidak akan membahas ke bagian situ. Saya akan langsung masuk ke bagian mode berkendaranya. Kita masuk dulu ke bagian setup di sini. Atau saya masuk dulu ke bagian M mode di sini. M mode itu ada 3. Ada road, sport, dan juga track. Nah, ini berpengaruh ke layout dari speedometer. Ketika di sport masuknya seperti ini, dan ketika kita masuk ke bagian track, itu layoutnya sama. Tapi ketika masuk ke dalam sport dan track, head up display-nya kalau kalian lihat, saya pinjam dulu kameranya. Nah, kelihatan nggak itu? Ini menjadi RPM nih. Kalau digas, nah RPM-nya ikut bermain. Di sini memang orientasinya untuk track
ready. Nah, sekarang kita masuk dulu ke bagian setup di sini. Ini akan cukup panjang karena kenapa? Ada 3 setup yang bisa kalian atur. Default setupnya M1 dan M2. M1 dan M2 ini bisa dibilang semacam shortcut yang bisa kalian jadikan memori. Jadi seperti memory seat ya. Jadi kalian bisa mengatur secara individual. Kita bahas dulu untuk bagian setupnya. Untuk di setup kalian bisa mengatur untuk engine, chassis, steering, dan juga brake. Jadi engine-nya kalian ingin efisien, sport atau sport plus. Kemudian untuk chassisnya seberapa rigid mobilnya, dari kekerasan suspensi itu bisa diatur juga. Kemudian berat dari setir, kemudian dari brake itu juga bisa. Kemudian kita masuk ke bagian M1. M1 ini pengaturannya lebih banyak. Karena kenapa? Ini engine-nya bisa kalian atur, transmisinya kalian bisa atur. Mau totally pakai automatic, ada D1, D2 dan D3. Ini pengaruh ke kecepatan atau responsif dari transmisinya. Kemudian ada S1, 2 dan 3. Ini fully manual menggunakan pedal shift yang ada di balik setir. Lalu chassis tadi udah dibahas, sama steering, brake dan DSC ini bisa on dan off. Nah, ketika on dan off, ini kalian bisa atur nih, mau medium atau di off. Nah, ketika di off nih, kalian bisa atur M traction-nya mau seberapa peka mobil ini dalam memotong atau menghentikan tenaga dari mobil itu supaya tidak melintir. Idling start stop, kemudian ada M sound juga. Ini M sound tuh sport exhaust dari M-nya. Nah, nanti di bagian bawahnya kalian bisa reset. Nah, ini contoh kita masuk ke M2 dan suaranya itu udah keluar, valve-nya udah kebuka, tapi kita tidak akan geber-geber di sini karena ini tempat umum dan suaranya itu cukup keras memang. Kemudian di balik panel karbon ini sebenarnya mirip kok dengan BMW pada umumnya, ada 2 buah cup holder dan juga ada wireless charging di bagian depannya. Konsol tengah sini ada untuk tempat cas ya, dan aksen M ini di bagian door trim ini mirip kok seperti yang ada di 220. Grip ini sangat mantep nih buat dipegang, jadi ketika akan buka dan tutup itu sangat enak. Sound system tetap dari Harman Kardon yang suaranya enak ya. Ya mungkin kalau kalian udah pernah naik BMW atau sudah punya BMW dan merasakan sound system dari Harman Kardon, ini sangat enak. Tapi M2 walaupun memang bisa dibuat untuk daily activity kalian karena sudah menggunakan ZF, tapi kurang rasanya ketika kita tidak mencoba tenaga maksimal dari mobil ini. Sekarang kita akan langsung saja coba mobilnya. Kita akan keliling-keliling Jakarta ya, untuk merasakan bagaimana sih ketika mobil ini dibawa di jalanan Jakarta yang kalian tahu semua. Banyak jalan keritingnya, apakah masih nyaman atau tidak. Let's go. Nah, tadi kita udah membahas tentang bagaimana sih, apa saja yang ditawarkan oleh BMW M2 baik dari sisi eksterior maupun interior. Sekarang saya ada kesempatan untuk merasakan membawa mobil ini di jalanan di Jakarta. Yang pertama yang langsung saya rasakan adalah di sini untuk rasa dari suspensinya. Ya, ini adalah sebuah M2 M series dan yang terkecil dari BMW. Otomatis untuk rasa dari suspensinya ini pun cenderung kaku ya. Kaku di sini benar-benar ketika kita masukkan ke dalam suspensi yang paling keras, langsung terasa tuh untuk bagaimana kontur jalan di Jakarta. Even kita lagi di pelan pun ya, jalanan itu terasa kelihatan gitu keritingnya di bagian mana. Terus yang kedua, aura sporty dari mobil ini ya benar-benar terasa, dimana dari layar iDrive-nya ini sudah pakai iDrive 8 tapi di customize oleh M
sehingga memiliki tampilan dari M-nya, ada gambar mobilnya di sini, dan banyak sekali setup mode berkendara yang bisa diatur. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, lalu untuk mode berkendara sendiri pun banyak sekali yang bisa diatur oleh mobil ini. Sebenarnya fitur ini sudah ada dari F-Series ya. Dulu saya pernah menonton, walaupun di bagian F-Series saya belum pernah coba untuk M3 maupun M4-nya, tapi saya udah research di YouTube di mana mode berkendara itu sangat bisa di customize sesuai dengan keinginan kita per part ya. Ibaratnya misal kita masuk ke dalam comfortnya itu ingin kita masuk aja deh ke setup ya. Nah nih, setupnya benar-benar bisa diatur nih. Untuk engine-nya mau efisien, sport atau sport plus. Kemudian dari sisi rigidnya sasis juga bisa diatur, mau comfort, sport atau sport plus. Berat setirnya juga bisa diatur, dan juga remnya pun bisa diatur. Nah, rem ini ada comfort dan juga sport. Dan ini mempengaruhi dari seberapa gigitnya rem dari mobil ini. Even di setup yang bagian standar pun itu ada M traction control, tapi ini memang harus ketika, kenapa Mas? M traction ini kenapa nggak bisa? Karena tractionnya on. Oh, Jadi dia harus matiin si tractionnya antara di MDM atau DSL. oke, jadi gitu ya. Ada menu M traction control di sini, dan ini bisa di setup ketika bawaannya traction controlnya itu off dulu, baru bisa diatur mau seberapa sensitif dari traction controlnya. Lalu untuk dari mode berkendara, ada dua fitur lagi, yaitu M1 dan M2, dan ini semacam shortcut ya, shortcut yang bisa kalian customize. M1 ibaratnya ini seperti memory seat, ada dua slot M1 dan M2. Kalian bisa pakai M1 itu untuk apa dan M2 itu untuk apa. Nah, nanti di sini lebih banyak menu yang bisa diatur, dimana sampai DSC-nya ini bisa di on atau off kan ketika masuk ke M1 atau M2. Terus lalu dari sisi transmisi juga bisa diatur, kalian mau full automatic atau dibikin manual dan dioperasikan via pedal shift. Lalu idling start stop juga bisa diatur, dan M sound pun juga bisa diatur. Nah, kalau mobil ini kita udah set M1 tuh untuk versi sportnya, dan untuk M2 itu untuk versi sport plusnya. Tapi secara kondisi jalan kita belum memungkinkan untuk coba, nanti ya kita coba cari tempat yang kosong dulu. Satu hal yang saya baru sadari ya ketika membawa mobil ini, dan ada rekan saya dan mengkoneksikan HP-nya dengan Apple CarPlay, saya baru menyadari ya, ini adalah sebuah sports car, mobil dengan performa yang tinggi, tapi dilengkapi juga dengan sound system dari Harman Kardon. Ya, artinya BMW tetap memikirkan kenyamanan kita ketika ada di interior mobil ini. Ya, mobil ini benar-benar tetap bisa kalian pakai sebagai mobil harian kalian. Sound systemnya enak, tinggal masukkan ke mode efisien, dan kemudian karena tuas transmisi yang digunakan itu dari ZF, jadi kalian tuh tidak merasa capek ya ketika membawa mobil ini, karena ketika kalian ingin membawa mobil ini dengan halus, tetap tidak menjadi masalah. Nah, sekarang nih contoh ya, kita lagi ada di kemacetan Jakarta. Ini kita lagi di daerah Senayan ke arah Slipi, yang kalian tahu semua betapa keritingnya ini jalan. Ini kita di depan JCC ya, dan GPK nih. Dan ya, ini karena kita lagi masuk lagi pakai mode sport, jadi suspensi itu lumayan keras. Dan ketika kalian masukkan ke dalam mode yang suspensinya itu comfort, tetap keras tapi masih acceptable ya. Jadi
mobil ini terbukti enak. Saya udah nyoba sendiri untuk dipakai harian. Tapi kalau kalian ingin bersenang-senang, misal mau membawa mobil ini ke sirkuit, ya 460 horsepower akan membantu kalian mencapai atau mendapatkan best time kalian di sirkuit. Ya, melanjutkan untuk topik yang tadi, dimana ketika kita membawa mobil ini untuk berjalan-jalan atau berkegiatan sehari-hari gitu ya. Mobil ini kecil, mobil ini compact dan sangat lincah, dan karena ini sebuah M series dari BMW ya, sports car, di mana bandingan suspensinya itu kaku, membuat ketika akan berganti jalur, setir ini akan sangat direct untuk merubah jalur dari mobil ini. Yes, sangat langsung untuk berubah arah dari mobil ini. Tapi memang ketika mobil ini dibawa oleh kalian tidak bisa tuh yang kalian tidak bisa untuk asal dalam membawa mobil ini. Memang saya sarankan untuk kalian memiliki kedewasaan mental yang cukup, apalagi kalau misal kalian punya anak remaja untuk kuliah gitu. Berhati-hatilah ketika akan memperbolehkan anak kalian untuk membawa mobil ini karena tenaganya besar. Ya, S58 series 3000 cc twin turbo, tenaga 460 horsepower dan torsi 550 Nm. Apalagi ini bukan sebuah mobil all wheel drive. Ini adalah real wheel drive, dan kalian bisa cari di YouTube betapa mudahnya mobil ini diajak drifting ketika semua traction control itu dimatikan. Even traction control dinyalakan pun ban ini masih bisa lost traction, tapi untungnya tetap dibantu oleh traction control yang membuat mobil ini tetap aman ketika digunakan. Jadi memang betul-betul kalian harus punya kedewasaan mental yang cukup ketika akan membawa mobil ini, karena sekali saja kalian gaspol mobil ini, akselerasi mobil ini 0 sampai 100 km per jam itu di 4,3 detik. Mungkin bukanlah angka yang superior seperti banyak supercar yang udah di kepala 3 gitu ya. Tapi yang menjadi concern saya di sini adalah penggerak belakangnya. Ketika penggerak mobil itu hanya penggerak belakang dan 460 horsepower disalurkan hanya ke roda belakang, namanya penggerak belakang, mobil akan cenderung untuk oversteer. Berbeda dengan ketika berpenggerak roda depan yang mobil itu cenderung akan lebih ke understeer. Ya, kalau understeer kalian paling nggak bisa belok terus lurus nabrak depan gitu ya. Tapi kalau misal oversteer, kalian bisa melintir, mobil itu bisa berputar di tengah jalan, dan efek yang akan dihasilkan itu jauh lebih berbahaya untuk di penggerak roda belakang. Berbicara figur akselerasi dari mobil ini 0 sampai 100 km per jam itu ditempuh dalam 4,3 detik. Sekarang kita akan coba ya untuk merasakan bagaimana tenaga ini disalurkan. 1, 2, 3. Kondisi. Ya, kalian tahu kan seberapa mengerikannya mesin ini. Ingat, ini belum yang competition, ini baru yang biasa, M2 biasa. Mesinnya adalah mesin M3 dan M4, tapi dengan tuningan yang berbeda ya. Di bodi yang sekecil ini, ya kalian bisa melihat sendiri, tadi itu sangat mudah mencapai 100 km per jam. Itu yang tadi saya bilang bahwa
harus punya kedewasaan mental ketika membawa mobil ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan untuk melihat bagaimana kondisi dari mobil ini, apakah layak atau tidak dengan harga yang kita berikan. Tapi yang jelas yang ingin saya mention adalah mobil ini sangat cocok untuk kalian ketika kalian ingin sebuah sports car tapi tidak ingin yang terlalu besar, dan kalian bisa ajak bersenang-senang untuk track day maupun untuk di sirkuit. Let's go, langsung kita masuk ke dalam kesimpulan. So, bagaimana kesimpulan untuk dari BMW M2 ini? Ya, walaupun memang ini sebuah M-Series paling kecil yang ada di Indonesia sekarang, tapi tadi berdasarkan video yang sudah kalian lihat, bahwa di dalam kota masih enak. Tidak ada rasa overheat sama sekali. Mesin bekerja dengan sangat baik, yang membuat mobil ini sangat nyaman karena yang paling berpengaruh adalah transmisi ZF-nya. Ini sangat halus ketika bermacet-macetan di Jakarta, dan tidak ada rasa seperti efek setengah koplingnya yang ada di dual clutch. Akselerasi tadi udah dicoba kenceng banget, 0 sampai 100 km per jam di 4,3 detik klaimnya, walaupun kita tidak tes secara langsung karena buat apa juga gitu ya, dan membuat mobil ini sangat menyenangkan, bisa menemani kalian baik hari-hari kalian di dalam kota ataupun sometimes ingin membuat atau mengajak mobil ini ke sirkuit untuk track day maupun kalian ajak drifting. 460 horsepower disalurkan ke roda belakang. Memang betul-betul anak kalian atau even kalian sekalipun harus memiliki kedewasaan mental yang sangat cukup ketika membawa mobil ini. Ini adalah mobil yang serius. Kalian tidak boleh bermain-main, ngasal-ngasalan sama mobil ini, karena 460 horsepower itu bisa dikeluarkan dalam sekejap. So, bagaimana untuk harga dari mobil ini? Ini adalah M2 tahun 2023 dengan warna Brooklyn Grey on Black. Nama kulitnya itu Vernasca Black. Kita mendapatkan unit ini dengan kondisi STNK masih kosong. Jadi nanti STNK itu bisa nama kalian. Makanya kalau kalian bisa lihat ini STNK plat nomornya masih plat nomor sementara. Kilometernya baru 8.800, di mana ya mobil ini benar-benar sangat jarang untuk dibawa jalan. Warantinya panjang 5 tahun hingga 2028, dan setahu saya ketika kalian sudah ngambil M-Series dengan mesin S58, mesin ini sangat mudah untuk kalian obrak-abrik. Mesinnya ini sekalian mau remap, kalian mau naik ke stage 1, 2, 2+, mobil ini sangat bisa. Ganti velg, ceperin dikit, itu ganteng maksimal untuk BMW M2 ini. Lalu untuk kalian ingin melakukan itu semua, kalian harus membeli mobil ini dulu. Dan berapa harganya? Nggak usah mahal-mahal. Di BMW Tunas Certified Pre-Owned, kita jual mobil ini di 1.499.000.000 saja. Tidak sampai 1, miliar karena harga tersebut masih bisa nego. Dengan harga tersebut, STNK itu belum terdaftar dan kilometer 8.000. Saya rasa ini adalah salah satu M-Series paling good deal yang bisa kalian dapatkan saat ini. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa menghubungi media sosial kita untuk M2 ini. Kalian bisa langsung ke Instagram kita, TikTok kita, YouTube, website, atau menghubungi kita langsung sebagai business consultant untuk mendiskusikan mobil M2 ini supaya bisa sampai ke garasi rumah kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin saat ini M2. Siapa tahu tahun depan 6 bulan lagi kita bisa mereview M3 atau M4 yang menjadi stok kita. Ciao!